wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Ainun Najib. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan olehnya. Jangan lupa ya, selalu mencuci tangan dengan bersih dan selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Saya di sini akan membawakan tema 7 subtema 1 kelas 4 tentang keberagaman di negaraku, materi PPKN. Kakak di sini sudah mempunyai sebuah peta pulau Indonesia. Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki pulau lebih dari 17.000 pulau, memiliki 700 bahasa dan 13.000 lebih suku bangsa yang berbeda-beda. Apa sih penyebab faktor utama keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah Indonesia adalah jalur strategis perdagangan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu Indonesia adalah letak strategis jalur perdagangan dunia, yang dimana Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga diantaranya diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Zaman dahulu pedagang dari negara-negara lain seperti Cina, India, dan Arab berdagang di Indonesia. Mereka tentunya tidak hanya berdagang, mereka membawa budaya, agama, dan adat istiadatnya masing-masing, sehingga terjadi akulturasi budaya dan terjadilah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Itu faktor yang utama. Faktor yang kedua keberagaman di Indonesia adalah kondisi kepulauan negara Indonesia. Tadi kakak sudah sebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 lebih pulau. Dan setiap pulau memiliki suku yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, itu yang kedua adalah faktor kepulauan negara Indonesia yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam di Indonesia yang sangat luas. Indonesia adalah negara terluas di dunia nomor 4. Dan tiap-tiap pulau di Indonesia ini dibatasi oleh laut, sehingga letak geografisnya ini sangat berjauhan ya antar satu pulau dengan pulau yang lain. Indonesia juga dikenal dengan negara vulkanis yaitu pegunungan, baik berupa gunung aktif maupun gunung yang sudah tidak aktif. Oleh sebab itu tanah di Indonesia itu terkenal akan kesuburannya. Sementara itu tentunya daerah satu dengan daerah lain cara bertahan hidupnya tentu berbeda. Contoh saja kita masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, mereka akan cenderung bertahan hidup dengan cara mencari ikan atau sebagai nelayan. Nah, itu tentunya berbeda lagi dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Masyarakat yang hidup di daerah pegunungan, mereka bertahan hidup dengan cara bercocok tanam, berternak, atau berkebun. Nah, beda lagi dengan masyarakat yang ada
di perkotaan, mereka cenderung bertahan hidup dengan cara membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Itu adalah faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Faktor yang ketiga tadi. Faktor yang keempat adalah perbedaan kondisi alam. Oh, salah. Faktor yang keempat adalah keadaan komunikasi dan transportasi yang ada di Indonesia. Komunikasi dan transportasi yang ada di Indonesia itu tidak semuanya sama merata, berbeda-beda. Kita ambil contoh saja transportasi dan komunikasi yang ada di kota. Tentunya berbeda dengan transportasi dan komunikasi yang ada di desa atau di pedalaman. Komunikasi dan transportasi yang ada di kota lebih memadai dan lebih mudah dijangkau. Sementara transportasi dan komunikasi yang ada di pedalaman lebih sulit karena sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung. Itu juga menyebabkan faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap sesuatu baru atau masyarakat kota lebih cenderung menerima kebudayaan baru atau sesuatu yang baru. Sementara masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, mereka sulit menerima kebudayaan baru atau sesuatu yang baru. Mereka cenderung mempertahankan kebudayaannya yang lama. Kita ambil contohnya saja masyarakat yang ada di kota, cara berpakaiannya itu sudah berbeda dengan cara berpakaian orang yang ada di pedalaman. Yang ada di kota itu lebih terbuka, sementara yang ada di desa itu lebih mengutamakan berpakaian dalam kesopanan. Nah, itu tadi yang kelima adalah faktor keterbukaan masyarakat terhadap keberagaman masyarakat di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh, jangan lupa ya adik-adik, saya ingatkan lagi untuk selalu mencuci tangan dan selalu memakai masker ketika berada di luar ruangan. Jangan lupa lagi, Bhinneka Tunggal Ika, meski kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.